Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Tadris Biologi 5C, akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem reproduksi jantan dan betina. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu yang kita pelajari dapat dengan mudah dimengerti, dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu hal apapun, dan senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu ada Nadifa Nurfajrin, Sylvia Ulil Asmi Janeta, Ikvina Manhajana, dan Ita Azura Firdaus. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan beberapa subbab yang akan dibahas nantinya. Yang pertama ada primordial germ cell, kemudian formasi diferensiasi gonad, kemudian diferensiasi dan maturasi testis, kemudian diferensiasi dan maturasi ovari, kemudian bentuk perkembangan gonad pada kuda, kemudian saluran genital, kemudian formasi genital fold, kemudian pembentukan eksternal genitalia, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi seksual pada mamalia, kemudian sex determination, kemudian aspek molekular gonadogenesis, kemudian pengaruh hormon pada perkembangan saluran genital dan eksternal genitalia, kemudian diferensiasi seksual yang berhubungan dengan fungsi otak dan pubertas, kemudian anomali perkembangan seksual, kemudian peristiwa turunnya testis, migrasi, ovarium, dan kriptosidisme, kemudian perkembangan kelenjar susu dan perkembangan bentuk kelenjar susu pada hewan domestik. Yang pertama yaitu primordial germ cell. Sel germinal primordial yang akhirnya mengisi gonad yang tidak berdiferensiasi dapat dideteksi di epiblast dengan metode pewarnaan khusus pada tahap awal perkembangan embriologis. Sel-sel ini yang bermigrasi melalui garis primitif dan kemudian ke kantung kuning telur dan alantois bergerak di sepanjang dinding usus belakang ke ritke genital, sebuah struktur yang ditakdirkan untuk menjadi gonad yang tidak berdiferensiasi. Ini merupakan contoh gambar dari primordial germ cell. Yang A yaitu rute migrasi sel germinal primordial dari alantois ke ritke genital, tempat diferensiasinya. Dan yang B merupakan potongan melintang melalui embrio pada tingkat yang menunjukkan jalur migrasi sel germinal primordial sepanjang mesenterium dorsal ke ritke genital atau panah. Yang selanjutnya yaitu formasi diferensiasi gonad. Meskipun asal-usul sel gonad somatik belum diketahui, 3 sumber seluler telah diusulkan, yaitu sel mesenkim lokal, epitel selom, dan sel yang berasal dari tubulus mesonefrik. Diusulkan bahwa sel-sel mesonefrik dari tubulus mesonefrik yang mengalami degenerasi menginvasi jaringan gonad yang diduga dan merupakan sel-sel utama yang berkontribusi pada primordia gonad. Beberapa sel yang berkontribusi pada primordia gonad dapat berasal dari epitel selom dan juga dari mesenkim di bawahnya. Setelah prakehidupan epitel selom dan mesenkim di bawahnya, primordia gonad berkembang sebagai ritke bilateral. Ini merupakan tahapan berurutan dalam perkembangan gonad yang tidak berdiferensiasi. Yang A yaitu pembentukan tali kelamin di punggungan genital, dan yang B hubungan antara ductus mesonefricus dan korda kelamin yang sedang berkembang, dan yang C pandangan ventral dari gonad yang sedang berkembang, ditunjukkan pada gambar B. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi dan maturasi testis.
Pada genotipik jantan, sel-sel mesonefrik di pinggiran sistem rete intragonat berkembang menjadi tali tempat sel-sel benih primordial bergabung. Tali ini yang dikenal sebagai tali seminiferus yang berbentuk tapal kuda dan ujung-ujungnya bergabung. Sel mesonefrik di tengah gonad yang sedang berkembang. Tali seminiferus menjadi berbelit-belit dan membentuk tubuli contorti. Selama periode perkembangan ini, korda seminiferus adalah struktur padat dengan diameter kira-kira 40 mikrometer. Pada penampang melintang mereka terdiri dari lapisan perifer 15 sampai 20 sel mesonefrik yang ditakdirkan untuk menjadi sel sertoli. Kemudian di sini ada contoh gambar dari diferensiasi dan maturasi testis. Yang A ini menggambarkan penampang melintang dan tampilan ventral, dan yang B diferensiasi testis dari gonad yang tidak berdiferensiasi menunjukkan pembentukan tali seminiferus berbentuk tapal kuda, dan yang C ini penampang melintang melalui kartu seminiferus menunjukkan sel sertoli, praspermatogonia, dan sel interstisial. Selanjutnya yaitu diferensiasi dan maturasi ovarium. Meskipun asal-usul tali seks tidak diketahui dengan pasti, pada genotip betina kemungkinan besar mereka berasal dari sel-sel mesotelial yang mengelilingi gonad. Tali kelamin membentuk struktur tidak beraturan yang dapat dikenali di mana sel-sel germinal bergabung. Setelah putusnya tali kelamin, sel germinal mengalami periode peningkatan aktivitas mitosis dalam ovarium yang sedang berkembang. Terlepas dari durasi mitosis oogonial dalam suatu spesies, pada sebagian besar mamalia, mitosis berhenti sebelum atau segera setelah kelahiran. Pada akhir periode perkembangan ini, pada spesies domestik, dengan pengecualian kuda, ovarium terdiri dari area kortikal padat yang berisi folikel dan area medula pusat yang kurang padat terdiri dari tubulus intragonat yang mengalami degenerasi, rete ovari. Pada sapi, domba, dan babi, folikel tersebar secara acak di korteks, sedangkan pada anjing dan kucing, folikel terjadi pada kelompok. Pada mamalia, persentase oogenia dan oosit primer yang tinggi mengalami degeneratif, perubahan yang disebut atresia selama kehidupan prenatal dan postnatal. Dan di sini ada contoh gambar yang huruf A ini menunjukkan penampang melintang dan tampilan ventral, sedangkan gambar B diferensiasi ovarium dari gonad yang tidak berdiferensiasi menunjukkan pembentukan folikel primordial dan tuba uterina, dan yang C ini menunjukkan folikel primordial. Dan selanjutnya yaitu bentuk perkembangan gonad pada kuda. Perkembangan folikel di ovarium kuda terkonsentrasi di daerah pusat sesuai dengan medula pada spesies lain, sedangkan daerah non-folikel terletak di perifer. Selama perkembangan dalam rahim, permukaan ovarium yang tidak melekat menjadi cekung, dan karena dari tempat inilah ovulasi terjadi. Cekungan tersebut disebut sebagai fosa ovulasi. Gonad janin kuda menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari sekitar 110 hingga 220 hari kehamilan. Pembasaran ini yang terjadi pada ovarium dan testis yang sedang berkembang disebabkan oleh hiperplasia dan hipertrofi sel interstisial. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah saluran genital. Yang selanjutnya, saluran genital pria dan wanita terbentuk selama tahapan pembentukan gonad yang tidak berdiferensiasi. Pada embrio laki-laki, ductus mesoventrik atau Wolffian dimasukkan ke genital pria.
Selain sisa-sisa ductus paramesoventrik atau Mullerian akan menghilang. Pada embrio wanita, ductus paramesoventrik berperan dalam pembentukan ductus genital, sedangkan ductus mesoventrik mengalami atrofi kecuali sisa-sisanya. Gambar di samping merupakan perkembangan genital yang tidak berdiferensiasi. Yang selanjutnya, diferensiasi sistem ductus jantan pada mamalia. Tubulus mesoventrik dan ductus mesoventricus cranial ke testis yang sedang berkembang mengalami atrofi kecuali appendix epididymis. Ductus mesoventricus dari kutub cranial testis ke sinus urogenital bertahan sebagai ductus genitalia pria. Sinus urogenital definitif membentuk uretra, pelvis, dan penis. Gambar di samping merupakan struktur dari saluran jantan. Yang selanjutnya, diferensiasi sistem ductus betina pada mamalia. Primordial ductus paramesonefrik muncul dari mesoderm intermediate di lateral ujung cranial ductus mesonefrik. Cranial ductus paramesonefricus membentuk tuba uterina. Caudal ductus membentuk cornu dan corpus uteri. Pada hewan pengerat, fusi terbatas hanya pada bagian luar dinding saluran, sementara lumina tetap berbeda. Sedangkan pada hewan peliharaan, rahim yang terdiri dari 2 tanduk dan 1 badan atau bisa disebut rahim bicornuata. Yang selanjutnya, pada primata termasuk manusia, fusi ekstensif ductus paramesonefrik terjadi dengan atrofi terkait di sepanjang garis fusi media, menghasilkan pembentukan uterus simplex. Gambar di samping merupakan saluran betina. Yang selanjutnya merupakan gambar anatomi akhir dari pengaturan saluran reproduksi pada mamalia. Luasnya fusi ductus paramesonefrik menunjukkan bentuk tubuh rahim dan sifat hubungannya dengan vagina. Pada gambar A merupakan saluran reproduksi pada hewan pengerat, menunjukkan duplex uterus. Gambar B menunjukkan saluran reproduksi babi, menunjukkan rahim bicornuata. Gambar C saluran reproduksi primata menunjukkan rahim simplex. Lanjutan dari diferensiasi sistem ductus betina pada mamalia. Vagina berasal dari lempeng vagina dan ujung ductus paramesonefrik yang menyatu. Tunas epitel yang muncul dari uretra primitif dan sinus urogenital definitif membentuk kelenjar uretra dan vestibular. Homolog wanita dari prostat dan kelenjar bulburetra pada embrio pria. Gambar di samping merupakan perkembangan vagina. Yang selanjutnya, gonad unggas dan ductus terkait. 2 gonad primordial dan sistem ductus berkembang dalam embrio unggas. Pada embrio jantan genotip, 2 gonad dan 2 sistem saluran bertahan dan berfungsi. Pada embrio betina genotipik, gonad kiri dan ductus terkait terus berkembang menjadi struktur fungsional, sedangkan gonad kanan dan ductus terkait tetap belum sempurna. Ductus paramesonefrik kiri memunculkan berbagai daerah saluran reproduksi wanita dari ovarium ke kloaka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu formasi genital fold. Yang selanjutnya, formasi genital fold. Sistem urogenital yang berkembang secara retroperitoneum menonjol ke dalam rongga peritoneum. Degenerasi dari mesonefros, gonad dan ductus genitalis menjadi tertahan oleh lipatan tipis peritoneum. Bagian caudal ductus genitalia bertemu dan menyatu di garis tengah. Fusi lipatan peritoneal terkait membentuk lipatan genital. Pada wanita, ligamentum latum uterus terdiri dari
dari 3 segmen, yaitu mesovarium yang menopang ovarium, mesosalsaping yang menggantung tuba uterina, dan mesometrium yang menahan rahim. Pada laki-laki, bagian lipatan genital yang menahan testis disebut mesokrium, dan bagian yang menahan ductus deferens disebut mesoductus deferens. Gambar di samping merupakan penampangan melintang melalui daerah perut kaudal wanita. Embrio menunjukkan tahapan pembentukan lipatan genital. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembentukan eksternal genitalia. Yang selanjutnya pembentukan eksternal genitalia. Selama fase perkembangan seksual yang belum terdiferensiasi oleh embrio, sel-sel mesenkim dari garis primitif bermigrasi ke daerah di sekitar membran kloaka dan membentuk 2 lipatan tinggi, lipatan kloaka. Lipatan ini akan menyatu di bagian ventral dan membentuk tuberkulum genital. Membran kloaka dibagi menjadi anal dan membran urogenital. Proliferasi mesoderm lateral ke cat urogenital fold membentuk elevansi yang disebut pembengkakan genital atau labioskrotum. Gambar di samping merupakan perkembangan genitalia eksternal. Pada tahap tidak berdiferensiasi genitalia eksternal. Lanjutan dari pembentukan eksternal genitalia. Pada embrio laki-laki, tuberkulum genital memanjang dengan cepat ke arah ventrokranial dan menarik lipatan urogenital ke depan membentuk tepi lateral lempeng uretra yang lantainya membentuk alur uretra. Pada embrio wanita, vestibulum muncul dari ujung kaudal sinus urogenital. Lipatan urogenital yang tidak menyatu berkembang menjadi labia vulva. Gambar di samping merupakan gambar B dan C tahapan urutan dalam perkembangan alat kelamin luar laki-laki, sedangkan D dan E merupakan tahapan alat kelamin luar perempuan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi seksual pada mamalia. Faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi seksual pada mamalia. Pada amfibi dan ikan, jenis kelamin keturunannya dapat ditentukan oleh sejumlah faktor lingkungan seperti suhu dan cahaya. Diferensiasi sistem ductus dan genitalia eksterna secara substansial ditentukan oleh hormon gonad. Banyak kelainan dalam perkembangan seksual dapat dikaitkan dengan genotip zigot dan dampak faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan gonad dan genitalia eksterna. Nah, selanjutnya yaitu sex determination atau penentuan jenis kelamin. Jadi pada mamalia, genotip zigot biasanya menentukan jalur perkembangan gonad yang tidak berdiferensiasi menuju testis atau ovarium. Kehadiran gen Y atau gen SRI, daerah penentu jenis kelamin pada lengan pendek kromosom Y, akan memulai serangkaian peristiwa yang menyebabkan gonad yang tidak berdiferensiasi akan berkembang menjadi testis. Karena genotip mamalia betina tidak mengandung kromosom Y dan gen SRI yang terkait. Jadi, gonad yang tidak berdiferensiasi akan berkembang menjadi ovarium. Lalu, ada bukti bahwa sejumlah gen memainkan peran sentral dalam diferensiasi testis atau ovarium. Terpisah dari gen SRI yang menentukan perkembangan testis, lalu ada gen lain seperti gen SOX9 dan gen SF1 dianggap penting untuk spermatogenesis normal karena
Penghapusan gen ini dapat menyebabkan gen tersebut mengalami infertilisasi. Lalu ada gen DAX1 dan gen WNT4 memainkan peran sentral dalam perkembangan ovarium. Selanjutnya, aspek molekular gonadogenesis. Pada gambar menunjukkan interaksi seluler dan genetik yang menentukan perkembangan genital rate, gonad yang tidak berdiferensiasi, dan testis atau ovarium. Selanjutnya, hormon yang disekresikan oleh testis atau ovarium akan mendorong perkembangan duktus pria atau wanita dan genitalia eksterna. Lalu ada bukti bahwa sejumlah gen akan memainkan peran sentral dalam diferensiasi testis atau ovarium. Pada studi knockout gen, sejumlah gen yang penting untuk pengembangan gonad yang tidak berdiferensiasi telah diidentifikasi. Pada tikus tidak memiliki salinan fungsional LIM, SF1, WT1, EMX2, dan LHX9 sama sekali tidak memiliki gonad. Dengan perkembangan gonad yang tidak berdiferensiasi menjadi testis, berbagai faktor larut, kemudian dikodekan oleh gen penentu jenis kelamin termasuk gen STRI, SOX9, dan SF1. Lalu, mendorong perkembangan gen Sertoli dan sel Leydig. Gen STRI memulai kaskade hilir gen penentu jenis kelamin laki-laki. Lalu, gen SOX9 diatur ke atas di bawah kendali WT1 dan langsung setelah diekspresi oleh gen STRI. Lalu, SF1 dan SOX9 keduanya mengatur gen tambahan untuk penentuan jenis kelamin pria. Selanjutnya, sel Sertoli mengeluarkan hormon penghambat paramesonefrik dan sel Leydig mengeluarkan hormon testosteron. Selanjutnya, perkembangan gonad yang tidak berdiferensiasi menjadi ovarium secara langsung dipengaruhi oleh DAX1 dan WNT4. DAX1 telah terbukti menghambat aktivitas transkripsional oleh SF1 dari gen spesifik pria melalui perekrutan nuklear CO reseptor, anggota keluarga reseptor hormon inti. Lalu DAX1 yaitu terletak di lengan pendek kromosom X, bekerja dengan menurunkan aktivitas gen STRI, SF1 dan SOX9, sehingga dapat menghambat diferensiasi sel Sertoli dan sel Leydig. Faktor pertumbuhan WNT4 berkontribusi pada diferensiasi ovarium dan perkembangan duktus paramesonefrik. Lalu, WNT4 akan inaktivasi pada awal perkembangan embrio yang menyebabkan kegagalan turunan duktus paramesonefrik. Penelitian telah menunjukkan bahwa duplikasi baik dari DAX1 atau WNT4 telah dikaitkan dengan pembalikan jenis kelamin XY, yang ditunjukkan bahwa efek penghambatan DAX1 pada gen yang bergantung pada SF1 dapat mengesampingkan efek gen STRI dengan cara bergantung pada dosis. Selanjutnya, pengaruh hormon pada perkembangan duktus genital dan genitalia eksterna. Pada perkembangan sistem duktus genitalia pria dan genitalia eksterna, berada di bawah pengaruh hormon yang diproduksi oleh testis yang sedang berkembang. Dengan formasi testis, sistem duktus pria dan genitalia eksterna akan berkembang, sedangkan sistem duktus wanita akan mengalami regresi. Lalu, testis janin akan mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon testosteron dan hormon penghambat paramesonefrik. Hormon testosteron diproduksi oleh sel Leydig, kemudian menginduksi diferensiasi sistem duktus pria berpasangan, epididymis, duktus deferens, dan vesicula seminalis. Ketika ditindaklanjuti oleh 5A reduktase, testosteron diubah menjadi dihidrotestosteron yang menginduksi diferensiasi genitalia pada eksterna pria.
Kemudian, hormon penghambat paramesonefrik yang disekresikan oleh sel Sertoli akan menghambat perkembangan duktus paramesonefrik dan menginduksi regresi pada struktur ini. Selanjutnya, sedangkan pada wanita, di bawah pengaruh estrogen, duktus paramesonefrik akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi tuba uterin, uretus, dan di bagian kranial vagina. Selama diferensiasi, estrogen bekerja pada genitalia eksterna dengan menginduksi pembentukan klitoris, bagian kaudal vagina, vestibulum, dan vulva. Meskipun tempat sekresi estrogen belum diketahui secara pasti, kemungkinan jaringan pada ibu dan janin akan mengsekresi pada hormon ini. Seperti yang ditunjukkan pada tabel primordia embrio di mana struktur dalam sistem reproduksi pria dan wanita muncul. Kemudian, diferensiasi seksual terkait fungsi otak dan perilaku seksual berikutnya pada masa pubertas. Jadi, pada hormon seks mempengaruhi perkembangan daerah otak yang terkait dengan perilaku seksual. Pada mamalia, nukleus hipotalamus otak mengatur sekresi ritmis hormon gonadotropik pada masa pubertas yang pada akhirnya akan menghasilkan estrus. Pada mamalia jantan, testosteron yang diproduksi oleh testis janin akan memodifikasi fungsi hipotalamus yang selanjutnya dapat menghambat pola siklus sekresi hormon luteinisasi saat pubertas, suatu ciri fisiologi reproduksi wanita. Jadi, agar testosteron bertindak di hipotalamus, pertama-tama harus melewati sawar darah ke otak. Di otak diubah oleh aromatase menjadi estradiol yang menghapus pola siklus pasca pubertas, pelepasan hormon luteinising. Sebaliknya, meskipun estradiol diproduksi oleh ovarium janin, estradiol tidak melewati sawar darah ke otak karena terikat oleh afoktoprotein. Dengan demikian, estradiol yang diproduksi oleh janin perempuan tidak akan menghambat sekresi hormon gonadotrofik siklis pasca pubertas. Materi selanjutnya yakni anomali perkembangan seksual. Selama rangkaian peristiwa kompleks yang terlibat dalam pengembangan sistem reproduksi, pasti terdapat banyak sekali peluang terjadinya kecacatan perkembangan. Nah, anomali dapat terjadi pada tingkat kromosom selama diferensiasi gonad atau pada tahap diferensiasi sistem saluran atau genitalia eksternal. Seksualitas dapat dievaluasi pada beberapa tingkatan, yakni genotip, gonad, fenotip, dan perilaku. Interseksualitas pada mamalia domestik pada prinsipnya berkaitan dengan kelainan pada karakteristik genotip, gonad, ataupun fenotip. Hewan intereks memiliki karakteristik termasuk atribut fisik dan jaringan reproduksi yang dapat berkontribusi pada perilaku seksual apital. Kecacatan perkembangan seksual yang pertama yakni pseudohermafrodit jantan. Merupakan bentuk intereks yang paling umum ditemukan pada hewan peliharaan. Anomali diferensiasi seksual jantan dapat diakibatkan oleh defisiensi atau penurunan sekresi salah satu atau kedua hormon yang diproduksi oleh testis janin atau dari ketidakpekaan sel target terhadap hormon. Kemudian, hipoplasiana penis atau pertumbuhan tidak sempurna merupakan kondisi langka yang terjadi pada anjing dan kucing. Pada manusia juga dikaitkan pada hipopituitarisme dan defisiensi androgen. Hipospadia merupakan cacat bawaan pada laki-laki karena kegagalan parsial lipatan urogenital untuk menutup yang mengakibatkan urivisium uretra eksterna yang salah tempat. Kemudian, sindrom Klinefelter XXY, hasil dari non-disjungsi kromosom seks selama meiosis. Kehadiran kromosom Y menghasilkan gen penentu pria yang menginduksi pembentukan gonad pria dengan produksi hormon pria dan perkembangan fenotip pria.
kehadiran kromosom wanita dapat mencegah spermatogenesis normal yang mengakibatkan hipoplasia testis. Sindrom ini biasa terjadi pada manusia, anjing, dan sindrom Turner atau XO disebabkan oleh non-disjungsi yang menghasilkan wanita fenotip dengan ovarium hipoplastik, rahim kecil, dan alat kelamin eksternal yang kurang berkembang. Ciri-ciri sindrom ini yakni masa pubertas yang tertunda dan memiliki perawakan kecil seperti pada manusia, kuda, babi, anjing, ataupun kucing. Materi selanjutnya yakni peristiwa turunnya testis, migrasi ovarium, dan cryptorchidism. Yang pertama yakni peristiwa turunnya testis. Testis hewan vertebrata tetap berada di dalam rongga perut. Pada mamalia, proses penurunan testis bergantung pada variasi spesies. Pada monotremata, seperti platypus berperuh bebek dan terenggiling berduri, serta mamalia tingkat tinggi seperti gajah dan mamalia air, tidak terjadi penurunan testis, dan testis tetap berada dalam rongga perut. Pada spesies lain, seperti kelelawar, lalat, landak, dan rusa, testis yang disimpan di dalam rongga perut kemudian turun ke lokasi ekstraabdominal. Pada hewan mencit, tikus, dan marmut, testis ditarik sementara ke dalam rongga perut sebagai cara agar melindungi dari bahaya. Nah, pada gambar ini terdapat gambar penurunan testis sapi dari posisi dorsal di rongga peritoneum A, kemudian ke B, posisi ventral, dan C pada posisi akhir di skrotum. Nah, sebenarnya penurunan testis terjadi melalui dua tahap, yakni penurunan intraabdominal testis dari daerah lumbal ke cincin inguinalis yang dianggap lebih jelas daripada karena pertumbuhan yang cepat dari kolom ventral. Dan struktur terkait relatif terhadap posisi gonad di daerah lumbal. Pada embrio jantan dan betina, gonad dipertahankan dalam posisi tetap oleh gubernaculum. Nah, pada gambar ini menerangkan tentang waktu penurunan testis pada manusia dan hewan. Nah, pada manusia, waktu penurunan testis yakni selama 7 bulan kehamilan. Pada ternak, selama 4 bulan kehamilan. Pada anjing dan kucing, selama 3-25 hari setelah melahirkan. Pada kuda, selama 10-11 hari kehamilan. Pada babi, bulan ketiga setelah kehamilan, dan domba pada bulan ketiga setelah kehamilan. Nah, pada gambar di samping juga menunjukkan posisi testis dalam skrotum dan perletakan ketiga ligamen yang terbentuk dari gubernaculum. Kemudian, migrasi ovarium. Pada wanita, migrasi intraabdominal ovarium terjadi pada spesies tertentu. Pada anjing dan kucing, ovarium menempati posisi di daerah sublumbal caudal ke ginjal. Ovarium kuda bermigrasi ke lokasi tengah-tengah antara ginjal dan atas panggul. Bagian gubernaculum antara ovarium dan ductus paramesonefricus membentuk ligamen ovarium yang tepat. Cryptorchidism ataupun cryptorchismus merupakan kegagalan penurunan testis yang normal. Nah, kondisi ini terjadi pada semua spesies mamalia. Cryptorchismus dikaitkan dengan perkembangan testis yang abnormal, seperti pada kuda dan babi. Materi selanjutnya yakni perkembangan kelenjar susu. Kelenjar susu berkembang pada saat peningkatan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies.
Sekresi kelenjar susu dan disintesis dalam sel epitel khusus tersusun dalam kantung-kantung kecil dan alveolus. Sekresi dilepaskan ke dalam sistem saluran yang mengarah ke permukaan tubuh. Nah, yang pertama ada monotremata, yakni setiap kelenjar terdiri dari 100 hingga 200 lobulus yang terpisah dengan bukaan ductus lobulus pada kulit. Yang kedua, marsupial. Kelenjar susu biasanya terletak dekat dengan kantong atau marsupium. Yang ketiga, euteria. Sekresi susu dalam bentuk kolostrum memberikan perlindungan imunologis pasif pada hewan yang baru lahir. Materi yang terakhir yakni perkembangan kelenjar susu pada hewan peliharaan. Perkembangan kelenjar susu pada domba dan kambing mirip dengan sapi. Pada garis mamari babi memanjang dari dada ke daerah inguinal sampai 7 tunas susu berkembang pada setiap baris, sehingga akan menimbulkan 14 kelenjar susu. Biasanya, 2 kelenjar berkembang di daerah toraks, 3 di daerah perut, dan 2 di daerah inguinal di setiap sisi. 2 tunas primer yang berkembang dari setiap kuncup menghasilkan 2 hingga 3 duktus papiler di setiap puting. Masing-masing memiliki sinus puting dan sinus kelenjarnya sendiri. Nah, biasanya pada betina di mana terdapat 5 hingga 7 tunas primer muncul. Sejumlah saluran papiler yang sesuai hadir di setiap puting. Ukuran dan bentuk susu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan produksi, umur ternak, dan faktor genetik yang diturunkan oleh induknya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom diskusi yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.